Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat Xiao Yun hendak memperkenalkan Frozen Cloud Asgard kepada Yun Qinghong dan istrinya, dia tiba-tiba mendengar kata-kata Mu Yurou dan dia sangat terkejut hingga dia merasa kakinya lemas, lututnya hampir menyentuh tanah. Wajah batu giok dari gadis-gadis Frozen Cloud yang berkumpul telah berubah warna menjadi merah jambu saat mereka berdiri di sana dengan sangat terperangah. Murong Qiansui melangkah maju dan berbicara dengan hormat, Patriark Yun, Nyonya Yun, kami adalah murid dari Frozen Cloud Asgard dari benua langit yang mendalam. Yun Ce adalah Master Asgard kita. Setengah tahun yang lalu, Master Yun menyelamatkan sekte kami dari bencana dan dialah yang memberi kami keselamatan. Dia membawa kami ke sini untuk menyelamatkan nyawa semua orang di sini. Maafkan kami karena memaksakan keramah tamahan Anda, tetapi kami diliputi rasa takut akan nyawa kami. Oh, kata Yun Qinghong dengan ekspresi bingung di wajahnya sambil menganggukkan kepalanya. Jadi begitulah adanya. Saya pernah mendengar CR menyebut nama Frozen Cloud Asgard sebelumnya. Tetapi ketika CR berbicara tentang sekte bangsawanmu, dia menyebutkan bahwa kamu secara tradisional hanya menerima murid perempuan, jadi bagaimana CR menjadi Master Asgardmu? Bagaimana semua ini terjadi, adalah cerita yang panjang, kata Murong Qiansui dengan sungguh-sungguh. Jika bukan karena Master Yun, Frozen Cloud Asgard sudah lama menghilang dari muka bumi. Ayah, kata Xiao Yun. Saya akan memberi Anda penjelasan rinci tentang alasan mengapa hal ini terjadi nanti. Frozen Cloud Asgard memiliki sekitar 2000 murid, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke alam iblis ilusi dan pada dasarnya mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Sebelum kakak kembali, saya meminta agar ayah mengatur tempat tinggal mereka sementara itu. Tentu saja kami akan melakukannya. Yun Qinghong menganggukkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Karena Yun Ce secara khusus membawa mereka semua ke alam iblis ilusi, hal itu menunjukkan rasa hormatnya terhadap Frozen Cloud Asgard. Dia memikirkannya sejenak sebelum berbicara kepada Murong Qiansui, jika kamu tidak keberatan, bagaimana jika kalian semua peri tinggal di kediaman keluarga Yun kami sampai CR kembali? Saya juga ingin meyakinkan semua peri yang berkumpul di sini, saya mendengar dari CR bahwa Frozen Cloud Asgard dingin dan jauh dari dunia luar dan sekte Anda tidak pernah mau mencemari diri Anda dengan urusan dunia luar. Maka saya juga akan memberikan perintah agar tidak ada seorang pun yang diperbolehkan berada di dekat kediaman di mana kalian semua akan tinggal agar tidak mengganggu ketentraman dan ketenangan kalian semua. Dan pasti tidak akan ada orang di luar keluarga Yun yang berani mengganggu kalian semua. Murong Qiansui membungkuk penuh rasa terima kasih sebelum berbicara, karena memang demikian, Murong Qiansui berterima kasih kepada Patriark Yun dan Nyonya Yun atas nama semua murid Frozen Cloud Asgard. Sebuah ledakan besar bergema di udara saat gerbang utama keluarga Yun terlempar lebar-lebar. Teriakan keras dan kasar segera menyusul, harta ketujuh, harta ketujuh. Ayah, nomor 7 di bawah langit berkokok kegirangan saat dia berbalik untuk melihat ambisi terbesar di bawah langit sibuk ke arahnya. Ayah, kata nomor 1 di bawah langit sambil buru-buru melangkah ke depan untuk menyambut ambisi terbesar di bawah langit. Tapi ambisi terbesar di bawah langit praktis mengabaikan nomor 1 di bawah langit saat dia melewatinya dan bergegas menuju nomor 7 di bawah langit dan meraung kegirangan, harta ketujuhku, kamu akhirnya kembali. Sejak kamu masih kecil sampai sekarang, kamu tidak pernah meninggalkan sisi ayahmu selama lebih dari 3 hari tetapi kali ini kamu pergi selama setengah tahun. Kamu membuatku sangat merindukanmu. Mulut nomor 7 di bawah langit terbuka lebar dan tubuhnya mundur dengan wus saat dia bersembunyi di balik punggung Xiao Yun, menyebabkan ambisi terbesar di bawah langit memeluk udara kosong di depannya.
Kedua tangannya memeluk udara di depannya saat dia menatap tak percaya pada nomor 7 di bawah langit yang bersembunyi di belakang Xiao Yun. Dia berbicara dengan suara yang sangat terluka, ini baru setengah tahun tapi kamu tidak dekat dengan ayahmu lagi. Ayah mertua. Xiao Yun buru-buru dan hati-hati menjelaskan, sebenarnya kakak ketujuh saat ini sudah hamil 6 bulan, jadi... Apa? Ambisi terbesar di bawah langit meraung saat dia melompat. Raungannya begitu keras hingga menyebabkan telinga Xiao Yun berdengung dan berdenging. Apakah ini benar? Yun Qinghong dan Mu Yurou bertanya dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tentu saja benar, kata nomor 1 di bawah langit tanpa daya. Ayah, jika si tua 7 tidak menghindari pelukanmu tadi, kamu mungkin secara tidak sengaja telah menyakiti cucumu yang belum lahir. Ambisi terbesar di bawah langit mendorong Xiao Yun ke samping dengan satu tangan sementara dia meraih lengan nomor 7 di bawah langit, ayo pergi. Harta karun ketujuh, cepat pulang ke rumah bersama ayah. Saat ini kamu sedang hamil, jadi kamu pastinya tidak boleh terlalu bersemangat. Pulang ke rumah. Saya tidak mau. Nomor 7 di bawah langit berkata sambil mundur ke belakang, saya ingin tinggal bersama kakak Yun. Bagaimana bajingan ini tahu cara menjagamu? Saat ini, kamu sedang mengandung cucuku, jika kebetulan terjadi kecelakaan, ambisi terbesar di bawah langit berkata sambil diliputi oleh rasa cemas. Sudah cukup, saudara di bawah langit, kata Yun Qinghong sambil buru-buru melangkah maju. Kamu benar-benar membiarkan emosi menguasai dirimu. Tidak ada alasan untuk memaksa putri Anda yang sudah menikah untuk kembali ke rumah asalnya. Selain itu, nomor 7 saat ini adalah seorang putri kerajaan yang gelarnya diberikan secara pribadi oleh permaisuri iblis kecil. Ledakan keras lainnya terdengar di udara saat gerbang utama keluarga Yun, yang baru saja ditutup, dibuka sekali lagi. Suara tawa keras dan riang yang dipenuhi kegembiraan praktis bergema di seluruh rumah keluarga Yun. Hahaha, CR, kakek datang menemuimu. Mu Feiyan membawa serta ketiga putranya, Mu Yubai, Mu Yuqing, dan Mu Yukong saat dia dengan megahnya berjalan melewati gerbang. Setelah itu, dia langsung dikejutkan dengan formasi di depannya. Mata Mu Feiyan menyapu area itu beberapa kali tapi dia tidak melihat sosok Yun Ce. Jadi dia segera melontarkan beberapa kata sambil menatap tajam ke arah semua orang, bagaimana dengan CR? Di mana CR sekarang? Mungkinkah dia tidak kembali bersama kalian semua? Ayah harus tenang dulu, kata Mu Yurou dengan suara lembut. CR memang kembali tapi dia terluka. Jadi dia menerima perawatan dari Dewa Gagak Emas sekarang. Dia akan kembali dengan cukup cepat. Apa? Rambut dan janggut Mu Feiyan segera berdiri ketika dia melayang ke udara dengan kemarahan yang meledak-ledak. Siapa itu? Siapa bajingan yang melukai CR? Bicaralah, siapa itu? Mari kita lihat apakah lelaki tua ini tidak mencabik-cabiknya dan menumbuknya menjadi daging cincang. Sudah cukup, ayah, kata Mu Yubai masam, sudut mulutnya terangkat ke atas. Dengan adanya permaisuri iblis kecil, bajingan yang melukai CR pasti telah terbakar sampai pada titik di mana tidak ada abu yang tersisa. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu akan mendapat kesempatan? Xiao Yun membuka mulutnya sebelum berbicara dengan suara yang sangat lembut, sebenarnya, permaisuri iblis kecil juga tidak mampu mengalahkan orang itu dan dia akhirnya terluka juga. Dia bahkan dipaksa untuk menyalakan darah aslinya, faktanya, kami semua hampir mati di sana. Beberapa kata dari Xiao Yun menyebabkan Mu Feiyan dan yang lainnya benar-benar terpana, wajah mereka dengan cepat kehilangan warna. Yun Qinghong meraih Xiao Yun dengan cemas sambil menatap lurus ke arahnya. Kamu bilang, bahwa permaisuri iblis kecil juga terluka. Dan dia juga dipaksa menyalakan darah asalnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kata Mu Yukong dengan ekspresi kaget dan ketakutan di wajahnya.
Bagaimana mungkin masih ada orang yang bisa menyaingi permaisuri iblis kecil di dunia ini? Bagaimana mungkin? Kata-kata Xiao Yun sama sekali tidak berlebihan, kata nomor 1 di bawah langit sambil menghela nafas berat. Mu Feiyan, ambisi terbesar di bawah langit dan Yun Qinghong saling melirik dengan cemas. Mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka sendiri. Yun Qinghong mengendurkan cengkeramannya pada Xiao Yun saat alisnya berkerut erat dan dia berbicara dengan nada serius, "Yuner, beri kami penjelasan rinci tentang semua yang terjadi setelah kalian semua berangkat ke benua langit yang mendalam." Saya pikir akan lebih baik jika saya menceritakan kisah ini, kata nomor 1 di bawah langit sambil melangkah maju. Setelah dia mengatakan itu, nomor 1 di bawah langit memberi mereka penjelasan panjang dan rinci tentang apa yang terjadi di benua langit yang mendalam. Dia terutama fokus pada detail mengenai Xuanyuan Wentian, mulai dari saat dia menculik Xiao Yun hingga saat dia memaksa semua orang ke dalam situasi putus asa. Dia memberikan penjelasan menyeluruh dan rinci tentang setiap detail dengan kemampuan terbaiknya. Setelah nomor 1 di bawah langit akhirnya sampai pada bagian cerita di mana mereka telah kembali ke alam iblis ilusi, Yun Qinghong dan yang lainnya telah terjerumus ke dalam keadaan shock yang mendalam dan mereka tidak mendapatkan kembali kesadaran mereka untuk waktu yang lama, periode waktu. Duke Ming sebenarnya hanya sebuah pion, dia sebenarnya hanya sebuah pion. Ambisi terbesar di bawah langit terus bergumam pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Dari mana datangnya kekuatan Xuanyuan Wentian? Bagaimana bisa terjadi bahkan permaisuri setan kecil tidak mampu melawannya? Keterkejutan yang muncul di wajah Mu Feiyan menolak surut saat dia menanyakan pertanyaan itu. Saya sudah memberi tahu Anda semua yang saya tahu, kata nomor 1 di bawah langit dengan suara berat. Namun, saya menghabiskan sebagian besar waktu di Floating Cloud City, jadi saudara Yun dan Putri Salju pasti memiliki lebih banyak informasi dan mengetahui lebih banyak rahasia daripada saya. Mereka bahkan mungkin tahu alasan di balik perubahan aneh Xuanyuan Wentian. Jika semua ini benar, maka Xuanyuan Wentian setidaknya 10 kali lebih mengerikan daripada Duke Ming, kata Yun Qinghong sambil menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ambisi terbesar di bawah langit tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ekspresinya sedikit berubah. Dia berbicara dengan suara yang berat, karena kekuatan Xuanyuan Wentian saat ini sangat mengerikan, dan obsesinya terhadap cermin samsara begitu kuat, maka setelah dia pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dia pasti akan menyerang alam iblis ilusi kita. Selama tahun-tahun itu, mereka sudah dapat dengan paksa membangun formasi dimensi yang dapat menghubungkan kedua benua kita, jadi tidak ada alasan bahwa mereka tidak dapat melakukannya sekarang. Ini tidak akan berhasil. Saya perlu memberi tahu semua kota dan berbagai wilayah yang berbatasan dengan perbatasan kita. Mulai hari ini dan seterusnya, kita harus terus waspada. Tunggu sebentar, saudara di bawah langit, kata Yun Qinghong untuk menahannya. Tidak disarankan untuk mempublikasikan masalah ini pada saat ini. Otoritas absolut yang dimiliki permaisuri iblis kecil saat ini sepenuhnya dibangun berdasarkan realitas kekuatan absolutnya. Jika berita bahwa permaisuri iblis kecil dikalahkan tersebar luas, itu pasti akan menimbulkan ketakutan dan kepanikan. Kita harus menyimpan masalah ini untuk diri kita sendiri untuk saat ini dan menunggunya kembali dari Golden Crow Lightning Flame Valley terlebih dahulu sebelum menunda keputusan ini padanya. Alasan Qinghong masuk akal, kata Mu Feiyan dengan anggukan samar di kepalanya. Kita harus menahan diri untuk tidak mengungkapkan berita ini untuk saat ini. Karena luka-luka yang dialami Xuanyuan Wentian sangat serius, dia pasti tidak akan melakukan tindakan gegabah untuk saat ini. Mari kita tunggu permaisuri iblis kecil kembali terlebih dahulu sebelum kita membuat keputusan apapun. Kami baru saja memadamkan kekacauan yang dipicu oleh Duke Huai juga.
Permaisuri iblis kecil memimpin negeri ini dengan kekuasaan dan prestise dan kupikir kekacauan yang menimpa alam iblis ilusi akhirnya berakhir, tapi siapa sangka, ambisi terbesar di bawah langit berkata sambil menghela nafas panjang. Ini adalah masa-masa sulit yang kita alami. Jadi Xiao Lai, Xiao Lingqi, Chang Yue dan semua murid Frozen Cloud Asgard dipindahkan ke rumah keluarga Yun. Yun Qinghong menganggap Xiao Lai sebagai ayahnya sendiri dan dia akan pergi dan memberikan penghormatan setiap pagi dan malam. Dia juga secara pribadi mengurus setiap masalah yang menyangkut Xiao Lai. Dia juga merawat Xiao Lingqi dengan sangat baik, satu-satunya ketakutannya adalah dia menderita penghinaan sekecil apapun. Sebagai istri dari patriark muda, Chang Yue diberikan status luar biasa saat dia memasuki keluarga Yun. Mu Yurou semakin senang dengan menantu perempuannya ini seiring berjalannya waktu dan dia menghabiskan sepanjang hari menyeret Chang Yue bersamanya dan menanyakan berbagai hal tentang hubungannya dengan Yun Ce. Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit tidak kembali ke istana raja mereka. Sebaliknya, mereka tinggal bersama keluarga Yun untuk menemani Xiao Lai dan menghabiskan setiap hari dengan gembira menunggu datangnya kehidupan kecil itu. Yun Qinghong juga secara pribadi mengatur agar murid-murid Frozen Cloud Asgard ditempatkan di kediaman keluarga Yun. Bahkan jika seseorang memilih secara acak satu gadis di antara gadis-gadis di Frozen Cloud Asgard, dia akan cukup menakjubkan untuk membuat semua orang di sekitarnya terkejut, apalagi ketika begitu banyak dari mereka muncul pada satu waktu. Selama 1000 tahun sejarah Frozen Cloud Asgard, tidak pernah ada waktu ketika mereka sepenuhnya bergerak dan menunjukkan diri mereka kepada dunia. Jadi orang bisa membayangkan keributan yang mereka timbulkan setelah mereka semua memasuki keluarga Yun. Entah mereka tua atau muda, setiap murid keluarga Yun benar-benar terpesona oleh kecantikan mereka. Seolah-olah mereka semua memasuki alam mimpi. Namun larangan keras Yun Qinghong yang segera diikuti dengan tegas meredam semua fantasi mereka. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh murid laki-laki keluarga Yun adalah menatap dinding halaman yang jauh itu dengan hasrat membara. Karena bahkan mendekati tembok itu hanyalah angan-angan. Keluargamu telah mengirim banyak orang untuk menjaga pintu masuk lembah api Golden Crow Lightning, tetapi bahkan setelah siang dan malam berlalu, formasi mendalam di pintu masuk lembah api Golden Crow Lightning tetap tertutup dan tidak ada seorang pun yang muncul dari dalam. 7 hari, 10 hari, 15 hari, 1 bulan. Sebulan penuh telah berlalu tetapi Little Demon Empress dan Yun Ce masih belum muncul dari Golden Crow Lightning Flame Valley. Pada titik ini, bahkan Yun Qinghong tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya sebelumnya. Selama beberapa hari berikutnya, dia akan melakukan perjalanan sendirian ke pintu masuk Golden Crow Lightning Flame Valley sebelum matahari bahkan mencium langit dan mengamati formasi penyegelan yang dalam untuk melihat apakah formasi tersebut telah mengalami perubahan. Satu-satunya hal yang bisa menghibur dirinya adalah kepastian bahwa Yun Ce baik-baik saja. Jika tidak, permaisuri iblis kecil dan gadis yang dikenal sebagai Putri Salju pasti sudah lama berangkat dari lembah api petir gagak emas. Mereka pasti punya alasan yang sangat penting untuk tinggal di sana dalam waktu lama. Di tengah-tengah penghiburan diri dan penantian yang semakin cemas dan panik, 3 bulan penuh perlahan berlalu. Penantian itu mirip dengan siksaan menyakitkan yang panjang dan berlarut-larut. Namun, saat mereka masih belum menyadarinya, awan gelap perlahan merayap menuju alam iblis ilusi. Wilayah 5 arah terletak di barat laut alam iblis ilusi. Tidak ada kota di wilayah tersebut dan itu hanyalah sebidang tanah kosong. Namun, pasukan dalam jumlah besar menjaga wilayah itu siang dan malam, sepanjang tahun. Tahun itu, tempat ini adalah titik awal infiltrasi benua langit yang mendalam ke alam iblis ilusi. Saat itu, 4 tempat suci membayar harga yang mahal untuk membangun formasi spasial yang mendalam dan pintu keluarnya ada di sini. Pada saat yang sama,
tempat ini dapat dianggap sebagai titik akhir infiltrasi tahun itu. Meskipun 4 tempat suci itu kuat, jumlah orang yang bisa dipindahkan sangatlah terbatas. Dengan kota Demon Imperial sebagai markas mereka, pertempuran tersebut akhirnya mendorong orang-orang dari 4 tempat suci kembali ke sini dan pertempuran sengit terakhir terjadi di wilayah 5 arah ini. Bahkan hingga saat ini, jejak bencana akibat pertempuran sengit 100 tahun lalu masih ada di sini. Tidak lama setelah hilangnya Kaisar Iblis Kecil, jalan keluar dari formasi mendalam spasial itu menghilang. Namun, alam ilusi iblis masih belum bisa memastikan apakah 4 tempat suci telah sepenuhnya menutup jalur spasial untuk selamanya. Untuk mencegah pihak lain membuka kembali pintu keluar, pasukan elit dalam jumlah besar akan selalu berjaga, siang dan malam. Di antara mereka, bahkan ada beberapa murid dari keluarga penjaga. 100 tahun telah berlalu dan tidak ada satupun anomali yang muncul. Lupakan formasi mendalam yang muncul kembali, bahkan riak spasial tak beraturan sekecil apapun tidak pernah terlihat sama sekali. Menyusul ketenangan pergolakan Duke Huai, permaisuri setan kecil mendapatkan kembali otoritasnya dan bahkan memperoleh kekuatan yang menakjubkan. Tekanan terhadap para penjaga di sini juga menurun drastis. Di masa lalu, ini adalah tanah berbahaya yang menyangkut keselamatan kota Kekaisaran Iblis, tetapi sekarang, tempat ini seringkali dipenuhi dengan tawa dan suara penjaga yang gembira. Tidak ada lagi suasana yang berat atau menekan sedikit pun. Pada dini hari, langit baru saja berubah cerah. Jika setahun yang lalu, kemungkinan besar itu adalah waktu untuk pergantian shift sesuai jadwal. Namun saat ini, berbagai distrik penjaga yang kuat di wilayah 5 arah dipenuhi dengan dengkuran, dan para penjaga yang bertugas malam hari juga berada dalam kekacauan. Tampaknya mustahil menemukan seseorang yang masih menjaga kejernihan dan kewaspadaannya. Bahkan para pemimpin yang berasal dari keluarga penjaga semuanya tertidur lelap. Tepat pada saat ini, di langit di atas distrik tengah wilayah 5 arah, ruang angkasa tiba-tiba terdistorsi dengan parah. Sebuah cahaya dalam yang tidak normal berkelebat lemah dan kemudian, dalam rentang beberapa tarikan napas pendek, ia melepaskan pancaran cahaya dalam yang menusuk mata, mengeluarkan formasi dalam berukuran kecil yang panjangnya hanya 1 meter. Formasi mendalam spasial yang hanya memungkinkan satu orang melewatinya sekali. Dalam sekejap formasi spasial terbentuk, sosok hitam dengan lembut turun dari dalam. Aura penekan yang terasa seolah-olah berasal dari api penyucian menyelimuti seluruh wilayah 5 arah, membangunkan semua penjaga yang tertidur lelap dalam ketakutan. Kota Kekaisaran Iblis, keluarga Yun. Sudah tepat 3 bulan dan belum ada berita apapun tentang Yun Ce dan permaisuri iblis kecil sejak mereka memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley. Meskipun Yun Qinghong masih menghibur Mu Yurou dengan tenang dan damai seperti sebelumnya, dia sebenarnya sudah lama dilanda kecemasan. Hari ini, dia sekali lagi melewati 1 malam lagi tanpa tidur, saat dia berdiri diam di halaman, menatap kosong hingga langit cerah. Akhirnya, dia tidak lagi bisa menahan diri dan bersiap untuk pergi ke Golden Crow Lightning Flame Valley lagi seperti kemarin. Pada saat ini, riak energi yang sangat kuat tiba-tiba dilepaskan dari giok transmisi suaranya. Dengan berat hati, dia dengan cepat mengambil giok transmisi suara. Melirik jejak transmisi suara, dia menyadari itu sebenarnya berasal dari Yun Zeng, seorang murid dari keluarga Yun yang ditempatkan di wilayah 5 arah. Alis Yun Qinghong berkedut keras. Jumlah murid yang ditempatkan di wilayah 5 arah tidak banyak, tetapi setiap murid adalah pemimpin dari sekelompok kecil atau besar prajurit. Adapun Yun Zeng, dia adalah pemimpin di antara semua murid keluarga Yun yang ditempatkan di wilayah 5 arah. Biasanya, dia akan mengirimkan transmisi suara rutin setiap akhir bulan untuk melaporkan situasi di antara para penjaga dan tidak pernah ada situasi di mana dia akan mengirimkan transmisi suara di waktu lain. Patriark, selamatkan kami.
Suara yang ditransmisikan oleh giok transmisi suara berisi suara kesakitan dan serak, seolah-olah diucapkan oleh seseorang yang akan segera menemui ajalnya, membawa ketakutan dan keputusasaan yang mendalam. Yun Qinghong kaget, menggeram. Yun Zeng, apa yang terjadi di sana? Hehehehe, yang membalasnya adalah suara tawa cekung. Meskipun itu hanya suara tawa dan tidak membawa sedikit pun aura pihak lain, itu masih menekan dada Yun Qinghong dengan kuat dan bahkan napasnya tiba-tiba berubah menjadi sangat cepat. "Siapa kamu?" kata Yun Qinghong dengan suara cekung. "Mengenai identitas penguasa ini, kenapa kamu bisa menebaknya, Yun Qinghong?" Di balik suara seram itu ada erangan Yun Zeng yang lemah. Rambut Yun Qinghong berdiri tegak dan kedua tangannya gemetar, seolah-olah setiap saat, dia bisa menghancurkan giok transmisi suara karena kehilangan kendali atas kekuatannya. Nama berat yang telah mengikat hatinya beberapa hari ini, muncul di benaknya. "Suanyuan, Wantian, bagus sekali." Suara di seberang sana memuji dengan lembut lalu melanjutkan dengan nada geli. "Yun Qinghong, beritahu permaisuri iblis kecil bahwa dalam 1 jam berikutnya, penguasa ini akan dengan megahnya turun ke kota Demon Imperial. Terlebih lagi, ini hanya akan menjadi kedaulatan ini saja. Suruh dia membawa cermin samsara dan secara pribadi sambutlah penguasa ini. Penguasa ini bahkan mungkin mempertimbangkan untuk mengampuni kota kekaisaran iblis. Jika tidak, penguasa ini akan membuat kalian semua menyaksikan apa sebenarnya ketakutan itu." Suara terakhir yang bergema adalah jeritan Yun Zeng dan diikuti setelahnya adalah suara pecahnya giok transmisi suara. Giok transmisi suara di tangan Yun Qinghong juga segera hancur oleh remasan tangannya karena kehilangan kendali atas energinya yang dalam. Punggungnya sedingin es dan jantungnya terasa seperti ditekan oleh batu raksasa seberat 150 ton, yang sangat berat. Jika itu terjadi 3 bulan yang lalu, tiba-tiba mendengar berita tentang Suanyuan Wentian, lupakan tentang Suanyuan Wentian, bahkan jika dia menerima laporan tiba-tiba tentang 4 tempat suci yang melakukan penyusupan lagi, dia akan tetap tenang. Namun kali ini, kesombongan yang dibawa dalam suara itu, seolah-olah dia adalah pemberi penghakiman, telah memberitahu Yun Qinghong bahwa hanya dia sendiri yang telah tiba. Itu membuat tangannya menggigil hebat dan dia hanya berhasil menenangkan dirinya setelah menarik beberapa lusin napas. Karena, Suanyuan Wentian yang sekarang bukanlah Suanyuan Wentian 100 tahun yang lalu tetapi seseorang yang bisa mengalahkan permaisuri iblis kecil. Kekuatan yang dimiliki permaisuri iblis kecil setelah dia membangunkan garis keturunannya sangat kuat, dan bahkan telah memecahkan rekor dalam sejarah alam iblis ilusi. Duke Ming, yang seharusnya tidak terkalahkan di alam iblis ilusi, hanya memiliki kekuatan untuk melarikan diri ketika menghadapinya. Selama periode ini, alam iblis ilusi tampaknya menganggap permaisuri iblis kecil sebagai roh ilahi. 12 keluarga dan istana duke yang tak terhitung jumlahnya semuanya juga berperilaku patuh dan tidak ada yang berani melakukan sedikit pun niat berbahaya atau ketidaktaatan. Setelah situasi di alam iblis ilusi benar-benar tenang, membalas dendam pada benua langit yang mendalam tidak lagi menjadi mimpi belaka tetapi sebuah masalah yang dapat dijangkau. Tapi untuk mampu mengalahkan permaisuri iblis kecil, kekuatan besar itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan atau dipahami oleh Yun Qinghong dan bahkan seluruh alam iblis ilusi. Selanjutnya, permaisuri iblis kecil masih berada di dalam Golden Crow Lightning Flame Valley. Jika Suanyuan Wentian membobol kota kekaisaran iblis, konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Ekspresi Yun Qinghong sangat berubah. Kemudian, dia mengertakkan giginya dengan keras, karena dia akhirnya membuat keputusan yang berat. Lengannya tiba-tiba menghantam ke arah langit dan sambaran petir yang menakjubkan meledak di langit di atas kediaman keluarga Yun, melepaskan cahaya petir yang tampaknya memenuhi langit alam iblis ilusi dengan cahaya ungu. Perintah kesengsaraan awan ungu. Bagi keluarga Yun,
Petir ungu ini tidak kalah pentingnya dengan petir dari surga ke-9. Dari eselon tertinggi dari tetua agung hingga murid keluarga Yun yang paling biasa, semua melompat seolah-olah mereka tersambar petir dan mereka dengan marah menyerang posisi Yun Qinghong. Perintah kesengsaraan awan ungu adalah perintah pemanggilan keluarga Yun yang digunakan untuk keadaan darurat ekstrim. Bahkan selama kekacauan yang ditimbulkan oleh benua langit yang mendalam 100 tahun yang lalu, perintah kesengsaraan awan ungu tidak pernah digunakan. Karena perintah kesengsaraan awan ungu hanya akan digunakan pada saat keluarga Yun berdiri di perbatasan hidup dan mati. Kemunculan tiba-tiba perintah kesengsaraan awan ungu tidak hanya mengagetkan keluarga Yun namun juga seluruh kota kekaisaran iblis, 12 keluarga, dan khususnya istana duke yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka melihat kilat ungu yang memenuhi langit di atas keluarga Yun, tak satu pun dari mereka yang pucat karena takjub. Berbagai leluhur, tetua, dan adipati pada dasarnya tidak meluangkan waktu untuk berpikir, karena mereka meletakkan semua urusan yang mereka miliki dan menyerang rumah tangga keluarga Yun dengan kecepatan tercepat. Keluarga Yun berada dalam kekacauan total dan langit di atas alam iblis ilusi langsung dipenuhi dengan sosok manusia yang terbang menuju rumah keluarga Yun, seperti belalang yang berkerumun. Kepala keluarga, apa yang telah terjadi? Semua tetua keluarga Yun menyerang dengan tergesa-gesa dan mereka berkata dengan emosi yang tidak stabil. Saat mereka melihat ekspresi Yun Qinghong, hati mereka bahkan berdetak kencang karena wajah Yun Qinghong diselimuti lapisan kesuraman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ayah! Xiao Yun terbang sambil memegang lengan nomor 7 di bawah langit. Perut nomor 7 di bawah langit sudah sangat kembung, karena bayi dalam perutnya sudah cukup gizi dan dia bisa melahirkan kapan saja. Namun Yun Qinghong tidak berbicara lama. Di sekelilingnya, lebih banyak lagi murid keluarga Yun yang datang sambil terengah-engah. Hanya beberapa lusin napas saja sejak perintah kesengsaraan awan ungu dirilis dan semua murid keluarga Yun telah berkumpul di satu area, tanpa satu pun pengecualian. Mereka semua menatap lurus ke arah Yun Qinghong, wajah mereka menunjukkan kegelisahan dan kepanikan. Bahkan setelah semua murid keluarga Yun berkumpul, Yun Qinghong masih tetap diam. Untuk sesaat, suasana yang menindas membuat orang sulit bernapas. Patriark Yun, beberapa raungan keras terdengar dari segala arah. Berbagai leluhur, tetua, dan adipati semuanya tiba dalam kegelisahan yang membara dan kemudian, mereka mengepung Yun Qinghong. Melihat formasi yang dicakup oleh keluarga Yun, jantung mereka juga mulai berdetak kencang. Dengan pemahaman mereka tentang Yun Qinghong, jika bukan karena masalah yang membengkokkan surga, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Qinghong, apa yang sebenarnya terjadi? Mu Feiyan berkata dengan ekspresi tegas. Mungkinkah sesuatu terjadi pada permaisuri iblis kecil? Ambisi terbesar di bawah langit berkata dengan cemas. Yun Qinghong melirik sekelilingnya. Kebanyakan dari mereka yang seharusnya berada di sini telah tiba. Dia menarik napas berat. Sepertinya tidak ada di antara kalian yang menerima laporan dari wilayah Five Way. Wilayah 5 arah. Semua orang yang hadir saling memandang. Apa yang terjadi di wilayah 5 arah? Yun Qinghong sekarang benar-benar yakin bahwa semua pasukan di wilayah 5 arah telah kehilangan nyawa mereka di tangan Suanyuan Wentian. Terlebih lagi, itu terjadi dalam jangka waktu yang sangat singkat sehingga mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk mengirimkan pesan keluar. Adapun Yun Zheng, dia sengaja dibiarkan hidup. Kata Yun Qinghong dengan suara cekung. Suanyuan Wentian telah menyusup ke wilayah 5 arah, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia akan menuju ke kota kekaisaran iblis. Apa? Mereka semua benar-benar tercengang, sementara ambisi terbesar di bawah langit dan Mu Feiyan yang mengetahui keadaan internal keduanya meraung keras, wajah mereka langsung kehilangan warna. Saudara Yun, berapa banyak orang yang dibawa oleh Suanyuan Wentian kali ini?
Apakah itu hanya terdiri dari wilayah pedang surgawi yang perkasa atau apakah keempat tempat suci agung telah datang? Su Xiangnan berkata dengan cemas. Hanya dia saja, kata Yun Qinghong. Saat dia mengatakan ini, kerumunan itu menghela nafas lega. Ekspresi Su Xiangnan menenangkan dan kemudian dia berkata dengan suara yang tajam. Sendiri, apakah dia di sini untuk mengirim dirinya sendiri ke kematian? Tapi, kenapa dia datang sendiri? Mungkinkah terjadi masalah dengan formasi mendalam spasial? Yan Zijing berkata dengan skeptis. Tidak, masalah ini tidak sesederhana yang kalian kira. Meskipun dia sendirian, orang itu adalah Suanyuan Wentian. Ambisi terbesar di bawah langit berkata dengan gelisah, keringat dingin sudah membasahi seluruh dahinya. Ini, kenapa begitu? Seluruh kerumunan dipenuhi dengan pandangan ragu. Karena semuanya sudah seperti ini, tidak perlu lagi menyembunyikannya lebih jauh, Mu Feiyan menghela nafas berat. Mereka ingin menunggu kembalinya permaisuri iblis kecil, dan meminta dia membuat keputusan akhir mengenai seluruh masalah ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah 3 bulan berlalu, masih belum ada pergerakan dari Golden Crow Lightning Flame Valley. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan dia berkata dengan suara yang sangat berat. Suanyuan Wentian saat ini pada dasarnya tidak dapat lagi diperlakukan sebagai Suanyuan Wentian yang sama seperti 100 tahun yang lalu. Adakah yang tahu mengapa permaisuri iblis kecil tinggal di Golden Crow Lightning Flame Valley selama 3 bulan terakhir? Bukankah dikatakan bahwa permaisuri iblis kecil telah membawa patriark muda Yun ke Golden Crow Lightning Flame Valley untuk menyembuhkan luka-lukanya? Mungkinkah masih ada alasan tersembunyi lain di baliknya? Itu benar. Ambisi terbesar di bawah langit dengan keras mengertakkan giginya. Yang terluka tidak terbatas pada patriark muda Yun, bahkan permaisuri iblis kecil menderita luka berat, sampai-sampai dia terpaksa menyalakan darah asalnya. Dan, orang yang memaksanya melakukan hal ekstrim seperti itu, sebenarnya adalah Suanyuan Wentian. Dengan kata lain, Suanyuan Wentian yang sekarang, adalah seseorang yang bahkan permaisuri iblis kecil tidak dapat mengalahkannya. Pernyataan ini seolah-olah guntur meledak tepat di dekat telinga semua orang. Di antara berbagai leluhur dan adipati di atas dan kerumunan murid keluarga Yun di bawah, tak satu pun dari mereka yang tidak terkejut dengan ekspresi serius yang berubah-ubah, seolah-olah mereka mendengar suara guntur. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Su Xiangnan berkata dengan suara gemetar. Meski kekuatan Suanyuan Wentian luar biasa dan bahkan mungkin melampaui mantan kaisar iblis tapi bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan permaisuri iblis kecil? Hanya dalam waktu 100 tahun, bahkan jika dia mengalami pertemuan yang sangat beruntung, kekuatannya tidak mungkin meningkat sedemikian rupa. Ini benar, kata nomor 1 di bawah langit dengan suara tegas. Itu adalah sesuatu yang Xiao Yun dan aku, bersama dengan 7 kecil, saksikan secara pribadi di benua langit yang mendalam. Kita tidak dapat mengetahui jenis teknik iblis apa yang digunakan Suanyuan Wentian. Tetapi dia benar-benar berhasil merasuki tubuh orang lain dan kekuatannya telah berkembang hingga tingkat yang tidak dapat dipahami. Bahkan setelah menyulut darah asal gagak emasnya, permaisuri iblis kecil masih dikalahkan. Selanjutnya, dia hampir kehilangan nyawanya di tangan Suanyuan Wentian. Xiao Yun dan istrinya dengan cepat mengangguk juga. Jika Suanyuan Wentian benar-benar datang, itu berarti lukanya telah sembuh total. Ini adalah bencana. Tangan nomor 1 di bawah langit yang terkepal erat bergetar. Karena dia telah melihat langsung teror yang dialami Suanyuan Wentian dan secara pribadi telah mengalami ketakutan yang ditimbulkan olehnya. Keheranan dan ketidakpercayaan yang luar biasa muncul di wajah semua orang. Langit dipenuhi suara orang-orang yang menarik napas dingin. Setelah permaisuri iblis kecil membangunkan garis keturunannya,
kekuatannya telah tumbuh hingga tingkat yang tidak dapat dipahami dan hanya dengan melepaskan kekuatannya sudah cukup untuk mengguncang tubuh dan jiwa para raja ini. Menenggelamkan mereka dalam keheningan yang mengerikan. Mereka sangat yakin bahwa kekuatan permaisuri iblis kecil dianugerahkan oleh roh ilahi gagak emas. Tidak ada satu orang pun dalam sejarah yang bisa menandinginya dan bahkan di antara banyak ahli yang tinggal di alam iblis ilusi, mustahil bagi siapapun untuk menjadi lawan permaisuri iblis kecil. Warga dunia iblis ilusi yang tak terhitung jumlahnya bahkan mulai memuja permaisuri iblis kecil sebagai roh dewa.